Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Andri di dalam latihan uh, Python. Kali ini kita akan mencoba mempraktekkan if, elif, dan else dengan contoh struk sederhana dari uh, toko. Di sini kita langsung aja kita coba praktekkan. Di sini kita coba ada contoh kasus di mana struk belanja toko yang di dalamnya memuat harga satuan, jumlah item, total harga, diskon 50% jika belanja dengan 1 juta, terus kemudian 15% kalau belanja 500.000, dan juga 5% kalau misalkan belanja 200.000, ditambah PPN 11%, terus kemudian seterusnya seperti pada umumnya struk. Sebelum kita coba mempraktekkan ini, saya udah coba buat layoutnya. Kurang lebih layout yang akan kita buat tuh seperti ini. Toko elektro gas terus. Harga satuan gitu di input manual oleh kita, terus kemudian juga jumlah itemnya di input manual. Terus kemudian harga satuan ini kondisinya ngikut dari yang atas, terus kemudian jumlah item juga ikut, terus kemudian total harga adalah perkalian daripada 2.000 dikali 500 rupiah, terus kemudian diskon 15% dan seterusnya tergantung dari total harga uh, yang tertera. Kemudian nanti setelah dipotong diskon ditambahkan plus PPN 11%, harganya berapa total bayar, kemudian dibayar berapa, dan uang kembalinya berapa. Langsung aja kita coba praktekkan. Kita buka Python. Kita coba struknya di samping ya biar enak. Kita langsung buat komen. Belajar atau latihan aja ya. Latihan if, elif, else. Struk sederhana, struk belanja sederhana. Kemudian di sini ada toko elektrogas terus. Coba ya, print. Terus kemudian kita copy aja ini karena layoutnya udah saya buat dulu. Oke, terus kemudian kita enter dulu, skip. Untuk yang lainnya kita skip dulu, kita coba layout dari struk belanja ke sininya ya. Kita bisa print, kemudian ini ya, kita copy aja, terus kemudian enter, print kembali, struk belanja. Print lagi, ini di sini. Terus kemudian print lagi, printnya apa nih, harga satuan RP ya, harga satuan RP. Ini kan hasil perhitungan 500 ya, kita kasih koma dulu, kita anggap tulis X1. Nanti kita buat di atas rumusnya atau sintaksnya kita coba. Terus kemudian print lagi. Jumlah item. Kita copy juga. Jumlah itemnya juga di sini dari hasil perhitungan ya 2000-nya. Berarti kita koma juga X2.
X ini nanti kita bisa ganti sesuai formula nanti yang di atas. Yang setelah di sini nih, setelah di bawah print toko nanti kan ada beberapa formula perhitungan yang akan di print di sini. Lanjut aja dulu ya, print. Jumlah item terus total harga. Total harga X3. Terus kemudian print lagi. Di sini diskon 15% ini fleksibel ya. Nggak harus kecetak langsung, ini 15%-nya fleksibel. Apakah dia nanti memenuhi syarat yang tadi, diskon 15, 50, atau 5%. Berarti dia hasil perhitungan. Kita ketik aja di sini. Kita copy dulu. Oke. Kita copy. Nah, ini nah, berarti di sini ya. Diskon, koma. Ini X4. Terus kemudian koma lagi. Nah, di sini kan ada karakter baru, kita tambahin. Oke, kita coba dulu nanti. Print lagi. PPN 11% ya. Ini juga hasil perhitungan. Berarti di luar teks kita kasih koma X5 di luar string. Terus kemudian ada lagi garis putus-putus ya. Oke, print. Putus-putus. Masih di sini. Oke. Terus kemudian lagi total bayar ya. Print. Total bayar. Oke, sampai di sini aja. Terus kemudian juga hasil perhitungan koma X5 X6. Enter lagi. Print lagi ya. Print. Garis putus ini. Oke. Kemudian print lagi. Uang dibayar. Oke. Dibayar RP. Juga. Oh, ini uang dibayarnya inputnya manual ya. Kayak di atas input nih. Oke, ini kita skip dulu. Kita pindah ke atas di sini. Kita buat komentar apa tadi ya? Perhitungan awal kali ya. Karena kita akan ngitung ini nih. Oke. Perhitungan awal. Perhitungan awal. Oke. Langsung aja di sini harga satuan barang. Harga satuan barang sama dengan dia input pakai integer terus kemudian input kemudian harga barang satuan kita masuk ini. Nah, ini kan print dalam rupiah kemudian kurung buka 2. Oke. Terus kemudian jumlah item
item. Jumlah item sama dengan juga sama integer input kasih stringnya apa, jumlah item yang dibeli. Oke, itu buat. Terus kemudian harga satuan ini adalah hasil nilai dari yang atas ini. Berarti ini kita ganti nih harga satuan barang. Di sini kita ganti ke sini. Harga satuan bener ya. Nah, taruh sini tes. Terus kemudian jumlah item 2000 juga ngambil dari input. Di sini kita nilai variabelnya jumlah item kita masukin, kita ganti X2. Oke. Terus kemudian total harga. Total harga itu adalah hasil dari harga satuan barang dikali jumlah item. Jadi kita bikin sini ya. Total variabel total harga sama dengan harga satuan dikali jumlah item. Nih, harga satuan barang yang tadi di input manual dikali dengan operator tanda bintang di atas dikali jumlah itemnya. Nah, jumlah item ini. Oke. Masukin lagi sini tes. Nah, di sini untuk total harga. Nah, total harga kita copy. Kita masukin nih jadi X3 total harganya, karena total harga ini adalah hasil perhitungan dari mana harga satuan dikali jumlah item. Ya kan, betul. Terus kemudian diskon 15%. Nah, ini agak rumit nih, kita pakai if else karena kan dia fleksibel. Nilainya itu berubah-ubah sesuai jumlah hasil perhitungan sebelumnya. 50%, 15 dan seterusnya. Berarti kita buat lagi di sini komen perhitungan diskon. Oke. If total harga ya, if total harga tadi, jika total harga lebih besar, berapa persen tadi? 1 juta ya, 1 juta 5%, 50%. Total harga lebih besar sama dengan berapa tadi? Permintaan dari soalnya adalah 50%. 1 juta ya, lebih dari 1 juta 50%. Berarti 1 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka lakukan print, enggak dong, maka lakukan di perhitungan. Maka lakukan diskon sama dengan apa ini? Jika total harganya lebih dari 1 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka lakukan perhitungan total harga, bener ya? Total harga dikali 50%. Total harga dikali 50%. Bener ya? 50% dari total harga. Oh iya betul. Total harga dikali 50% itu berarti 50 per 100. 50 per 100. Kemudian diskon lagi. Kemudian kenapa harus diskon lagi? Karena ini akan kita jadikan variabel untuk pengisian struk di sini nih, yang kosong-kosong nih X4. Ini kan X4 nih, diskonnya berapa persen? Nah, kalau yang 1 juta kan 50%, langsung aja tulis pakai string 50%. Maksudnya gimana? Bila belanjanya lebih dari 1 juta, maka ke 50% gitu. Diskonnya 50% dari X4 ini. X4 ini akan keisi otomatis sesuai nanti variabel harga yang keisi, apakah
total harganya 1.500.000 dan seterusnya. Terus kemudian permintaan keduanya adalah 15%, kalau harganya 500.000 lebih, 500.000 lebih atau sama dengan, berarti elif ya, karena ada percabangan. Elif, oh ini enggak elif, oke. Elif total harga lebih besar sama dengan 500.000. Bener nggak 500.000? Nah, betul 500.000, 15%. 500.000, maka lakukan perhitungan diskon sama dengan total harga tadi harga dikali 15/100. Tuh ya. Kemudian lakukan lakukan untuk diskon 15% untuk print, 15% dicetak di struk. Oke, 15 doang, 15% ya. Oke. Betul ya. Terus kemudian kalau 200.000 dia diskonnya 5%. Berarti langsung aja nih, kita copy aja nih. Nah, biar enak, biar nggak kelamaan. Total harganya 200.000, berarti 2, ganti aja 2. 200.000 total harga 5% per 100, total harga dikali 5% per 5/100, diskonnya 5%. Terus nggak ada lagi, berarti bener nggak ada lagi nggak? 3 doang ya, 1, 2, 3. Berarti kalau begitu else langsung di sini. Jika tidak terpenuhi seluruhnya, maka jika tidak terpenuhi seluruhnya, maka melakukan ini kita oke, diskon sama dengan 0 ya, benar nggak sih? 0 ya, ya diskon sama dengan 0, diskon sama dengan 0%, 0%, diskon 0, betul ya. Oke, terus kemudian ada lagi pajak nih. Waduh, lumayan juga nih, banyak permintaan nih. Coba kita uji dulu deh ya. Oh, jangan. Nanti dia error nih. Oke. PPN 11%. Oke, berarti perhitungan PPN bikin lagi nih. Perhitungan PPN. Perhitungan PPN. Oke. Perhitungan PPN sama dengan PPN sama dengan apa? PPN itu berarti total harga dikurang diskon ditambah 11%. Oh, total harga dikurang diskonnya belum ya? Berarti di sini subtotal ya. Subtotal kali ya, subtotal karena total harga dikurang diskon. Subtotal. Subtotalnya sama dengan total harga. Oke, total harga dikurangi diskon. Diskonnya kan ini ya. Semua variabel diskon fleksibel dan ngikutin struktur if, elif atau else tadi. Copy aja. Oke. Terus kemudian habis di subtotal, PPN-nya adalah hasil subtotal, ya kan, hasil perhitungan subtotal dikali 11%. Betul nggak? Kalkulator ya. Kalkulator. 93.500 coba. 1 juta
dikurang 150.000 sama dengan 850.000. Dengan 850.000 dikali 11%. Kan dikali 85.000 tadi, 85.000 sorry 85.000 ditambah, bener dong, dikali 11 plus 100 ya, 11%. Ngaco nih. Terus 1 juta SS 1 juta dikurangi 150.000 sama dengan 850.000. 11% dari 850.000 berarti oh iya 850.000 dikali 11 dibagi 100, 93.500 bener ya. Oke, berarti bener rumusnya, berarti habis subtotal dikurang ini. Subtotal tadi hasil perhitungan total harga dikurang diskon, kemudian dia dikali 11 per 100. Oke. Betul ya. Terus kemudian total bayarnya berarti setelah total harganya berarti total bayarnya berarti setelah total harga dikurangi diskon ditambah PPN. Ya, berarti total bayar sama dengan total harga. Oh enggak, ini hasil perhitungannya subtotal ya. Subtotal kan tadi total harga dikurang diskon. Oke. Ditambah mana kooperator plusnya nih? Hilang. Mana dia nih? Gelap. Oke. Ditambah PPN. Ini dia. Oke ya. Oke, tambah PPN. Total bayar. Oke, aman ya. Total bayar. Oke, lanjut. Berarti ini belum nih diskon nih X4 kita ganti ini karena variabel ini yang ini ya. Oh, ini labelnya harusnya beda, nggak boleh sama nih. Diskon yang atas kan dia variabel untuk perkalian, yang bawah kan untuk print. Berarti ini diskon harga kali ya. Diskon apa ya? Diskon label lah ya. Kepanjangan diskon. Ayo udah nggak apa label. Harga diskon label, oke. Kita ganti semua nih. Variabel yang bawah. Bingung. Ini mau dieksekusi yang mana? Semua sama-sama diskon. Diskon yang satu berkalian perhitungan, yang diskon satunya lagi kok suruh ngeprint ini angka. Berarti sini ganti nih. Nah, diskon label. Diskon betul ya, diskon label. Nah, ini koma nih. Dia perintahnya apa? Hasil perhitungan apa diskon nih? Diskon itu perhitungan yang ini, ya kan, perkalian tadi di berapa persen hasil diskonnya. Sentaro. Terus kemudian PPN 11% itu hasil dari perhitungan ini. Berarti X5-nya diganti dari perhitungan ini. Oke. Kemudian total bayar adalah subtotal ditambah PPN. Nah, ini dia nih. Oke, aman ya. Ntar kita coba, kita uang panjang nih. Ini nggak apa-apa, kita kan coba, namanya latihan. Setelah total bayar, dia total bayar, terus kemudian dikasih garis putus-putus udah. Terus kemudian uang dibayar, ini input manual. Berarti kita beli label variabel uang. Oke, perhitungan baru ya. Atau langsung aja nggak usah kasih
komen lah ya, nggak muat nih sampai sini tuh udah habis. Jadi nggak kelihatan ntar. Mana cara ngecilinnya ya? Kita bawa sini aja deh. Kita bawa sini kita tuker. Oke. Setelah itu uang dibayar adalah input, datanya input. Berarti kita bikin komen biar ini perhitungan. Tadi perhitungan awal udah, perhitungan diskon udah, perhitungan PPN udah, perhitungan bayar. Biar nggak bingung nanti kalau mau ada kesalahan di mana nih. Hitungan bayar adalah kita tulis uang dibayar ya. Uang dibayar sama dengan integer, karena nanti si angka bulat ya. Input input uang dibayar. Nah, kontrol copy di tengah sini. Terus uang dibayar, input manual kan. Oke, bukan dari hasil perhitungan. Kemudian uang kurang, di sini ada perintah nih, kembalian atau kurang. Seandainya kurang, perintahnya apa? Seandainya kembalian, perintah hasilnya apa? Ini pakai if else lagi nih, ya kan? Uang kurang nggak bener nih. Oke, pakai if else lagi, berarti if kalau uang dibayar, oke, jika uang dibayar lebih kecil ya, lebih besar atau sama dengan lebih besar sama dengan uang dibayar lebih besar sama dengan total bayar nih, sama ini 943.500 sama ini, berarti total bayar mana? Total bayar, nah ini. If uang dibayar lebih besar atau sama dengan total bayar, enggak ya? Jika uang dibayar lebih besar atau sama dengan total bayar, lakukan kembalian ya, bener ya? Kembalian berarti kembalian ya, bener ya? Kembalian sama dengan hasil perhitungannya adalah total bayar dikurang ya, total bayar ya, total bayar dikurang uang dibayar. Benar nggak? Error kayaknya sih, tapi kita coba dulu ya. Total bayar uang dibayar rupiah, oke benar. Terus uang dibayar sama dengan total bayar kembalian dikurang uang dibayar, oke. Kembalian. Kalau kurang bayar, uang kurang, berarti else, betul ya? Else apa nih? Uang kurang. Oh enggak, terlalu. Elif dong. Elif. Uang dibayar. Uang dibayar lebih kecil sama dengan ya. Lebih kecil dong. Apakah sama dengan lebih kecil dari total bayar?
habis dari total bayar, maka uang kurang sama dengan uang kurang sama dengan uang dibayar lebih besar sama dengan total bayar. Oke, maka lakukan perhitungan kembalian. Oke. 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 Oke, uang dibayar Rp sekian. Jika uang dibayar lebih besar atau sama dengan total bayar, kembalian total bayar Jika uang dibayar lebih kecil total bayar, maka lakukan perhitungan uang kurang sama dengan total bayar kurang else ya. Else kali ya. Else. Kalau nggak memenuhi ini, uang kurang. Jadi ini. Oke. Harusnya print nih. Kembalian print kali ya. Print uang kurang print kembalian Rp ini kembalian Rp, hasil perhitungan kembaliannya nih, hasil perhitungan ini kan ya kan, udah nggak? Coba dulu deh ya. Terus di uang kurang bayar akan lakukan print. Uang kurang, uang bayar, uang kurangnya. Coba dulu ya. Ini namanya coba-coba. Print namanya berlatih, kalau nggak salah nggak asik dong. Print. Nah ini. Oke, terus tulis bawahnya. Terima kasih, print lagi. Terima kasih. Kontrol copy. Oke, coba kita eksekusi ya. Ctrl S. File of save ya.
Udah save ya. Run modul. Wah, bisa bro. Nggak ada error nih. Alhamdulillah. Coba ya. Harga satuan barang. Misalkan kita harga satuan barang. Satuan barang misalkan 500. Satuan barang 2.000 rupiah. Ya kan? Ntar jumlah item yang dibeli. Kalau biar 1 juta berapa ya? 1 juta bagi 2.000. 1.500.000 bagi 2.000. 1.500.000 bagi 2.000 rupiah. 750. Oke. Item barangnya 750. Bentar. Nah, lo bener gak? Struk belanja, oke. Terus kemudian harga satuannya 2.000 masuk dari sini, alhamdulillah aman. Jumlah item 750 dari sini aman, total harganya 1.500.000, bener? Coba kita hitung. Kita close 750 item dikali 2.000 rupiah. 1.500.000, oke, valid. Diskonnya 50%, bener nggak? Di sini diskon 50% kalau harganya di atas 1 juta. Ini nilainya total harga 1 juta. Oke, benar lurus ya, diskonnya 50%. Bener nggak nih? 50% dari 1.500.000. 1.500.000 dikali 50 dibagi 100. 750.000, oke, valid. Terus PPN-nya dari 1.500.000 dikurangi diskonnya 750.000. Gede juga nih. 50.000 sama dengan 750. 750.000 dikali 11%, dikali 11, bener ya? 11 dibagi 100. 82.500. Oke, mantap. Total bayarnya bener nggak? Total bayarnya adalah 1.500.000 ya. Total subtotalnya 1.500.000 dipotong diskon berarti dikurang 750.000. Terus kemudian ditambah PPN 82.500. 832.000, ajib. Kita coba, mantap nih, valid nih ya. Berarti uang dibayar misalkan 832.500. Ada nggak duit 832.000? 850 kita bayar. 850.000. Benar, 850.000. Ini berapa nolnya ya? Tadi berapa hasil perhitungannya? 832.000. Kembaliannya kenapa minus nilainya? Coba ya, 850.000 dikurangi 83.200, 832.000, oke. 832.500. Bener 17.500, tapi kenapa minus nih? Ada yang salah nggak nih? Kita geser sini ya biar kelihatan. Ini sendiri. Sorry. Nah, hasilnya minus. Lihat di bawah. If uang dibayar lebih besar sama dengan total bayar, maka lakukan kembalian. Kembaliannya adalah total bayar. Total bayar itu perhitungan subtotal dikurang. Oh, oke. Subtotal di plus PPN. Oke, betul. Kembalian total bayar dikurang uang dibayar. Oh, terbalik, bre. Harusnya uang dibayar dikurang. Oke. Ya minus hasilnya. Kalau dia bayar
dikurangi total bayarnya ya. Nah tadi ini ya tuh, oke, Ctrl S ya. Oke, ini kita close lagi biar run modul. Terus kita coba angka yang tadi, kita geser. Oke, jadi ngacak lagi nih coy. Wah, makan waktu lagi nih. Oke, nggak apa. Tadi beli 2000, harga satuannya 2000. Terus jumlah item yang dibeli 750 piece. Oke, 820.000 dibayar 850.000. Terus 175.000, betul, mantap. Gimana kalau kita coba dia minus? Oke, kita close lagi, kita run modul. Kurang bayar misalnya maksudnya. 752.000 rupiah per item. Terus dia beli 750 piece. Total bayarnya adalah setelah PPN 832.500, kita bayar 800.000. Bener nggak nih? Kebanyakan nggak nih? 800.000 bener ya? Uang kurang 32.500, bener nggak nih? Kurang. Kita uji dong. Dibayar 800.000. Ya kan? Ditagih 83.000. Bener nggak? 83.000. 832.500 minus 32. Ini harusnya minus nih uang kurangnya. Ada yang salah lagi nih kayaknya. Minus. Oke, kita close dulu biar kelihatan. Sini kita geser. Uang kurang sama dengan total bayar. Oh, salah lagi nih. Terbalik juga, nggak ikut dibenerin nih. Harusnya dia uang tagihannya berapa. Uangnya berapa masuk, dibayar untuk dikurangin tagihan. Ctrl S. Oke. Coba lagi. Run modul. Set. Oke, dibeli barang jumlahnya harga satuannya 2.000 rupiah. Jumlah itemnya 750. Dibayar 800.000. Ya, betul, minus 30, minus 320. Minus 32.500. Oke, ini harusnya sudah jalan semua nanti kalau misalkan diskon 500.000 udah pasti jalan ini. Kita coba, apa perlu dicoba? Karena durasi kepanjangan kali ya, karena harusnya kalau dia ada kesalahan di sini pasti inputnya atau ini ada pesan error. Di sini kita bener angkanya 500.000, 200.000. Nanti kalau diuji pun ini pasti running. Oke, kita coba dulu deh. Kita pastiin. Misalkan jumlah barang 2.000, 2.000 rupiah. Sorry. Harga barangnya 2.000, ya kan? Bagaimana biar jadi 500.000? Berarti kan tinggal 600 ya, 600.000. 6 Oke, benar nggak apa-apa, 600.000. 6 juta lagi. 600.000 dibagi 2.000. Kebanyakan. Sorry. 600.000 dong harusnya. 600.000 dibagi 2.000. 300 piece ya, coba kita coba. 300 piece. Oke, diskonnya 15% tuh. 90.000, 15%. Ya, karena lebih besar atau sama dengan 500.000. Nah, uang dibayar misalkan 5 sama. Totalnya 566.100. Hasilnya berapa? RP 0, kembalian, terima kasih. Sudah pasti valid sih ini, artinya seandainya diuji dengan beberapa nilai yang lain pasti jalan, karena kondisinya kita uji coba 600.000, angka 600.000 dia langsung ngedetect diskon 15%. Memang cukup banyak, kita close tadi. Emang cukup banyak di sini beberapa sintak, cuman hasil akhirnya mantap ya.
lumayan lah ya. Karena awalnya menurut saya layout itu dibikin dulu. Setelah layoutnya dibikin, baru saya angan-angan nih. Kira-kira kalau ini hasil dari mana, ini dari mana, dan seterusnya. Coba-coba, akhirnya bisa juga nih. Alhamdulillah. Demikian video yang saya buat untuk memenuhi uh, praktik atau latihan if, else, dan elif di dalam pembelajaran pemrograman komputer. Semoga video ini dapat membantu diri saya sendiri di dalam mengingat pembelajaran. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.